Assalamualaikum, saya Tia Rosia Restawardani, NIM 20.18059 dari kelas A. Saya akan mempresentasikan mengenai laporan akhir proyek KPPL yang berjudul Sistem Reservasi Kamar Hotel Nirwana Wonosobo. Deskripsi sistem ini digunakan untuk menangani reservasi kamar hotel Nirwana Wonosobo secara online via website yang dimaksudkan untuk memudahkan klien dalam melakukan reservasi kamar hotel dan memudahkan resepsionis dalam mengelola data reservasi dari klien. Ini merupakan diagram BPMN dari proses bisnis saat ini, lalu ini merupakan BPMN dari proses bisnis yang diharapkan. Yang pertama yaitu klien dan admin akan membuka website dan ditampilkan halaman login. Klien dan admin melakukan login. Apabila yang login klien, maka website akan menampilkan sugesti terkait detail kamar. Apabila yang login admin, maka website akan menampilkan data reservasi. Klien kemudian menginputkan detail check-in dan check-out. Website akan mengecek ketersediaan kamar. Klien lalu melakukan reservasi, data reservasi akan disimpan. Kemudian admin dapat mengecek data reservasi tersebut. Apabila ada yang perlu diupdate, maka admin akan mengupdate data. Data di website kemudian akan berubah apabila diupdate. Ini merupakan Software Requirement Specification atau SRS untuk Functional Requirement atau FR. Dan ini merupakan Software Requirement Specification atau SRS untuk Non-Functional Requirement atau NFR. Di sini ada Security, Communication, Memory, Economy, Availability, dan Response Time. Lalu ini use case proses bisnis saat ini. Nah, ini merupakan use case dari proses bisnis yang diharapkan. Terdapat dua aktor yaitu klien dan resepsionis. Jadi setiap aktor ini memiliki tugas yang berbeda yang dicantumkan pada use case diagram. Klien memiliki use case mengecek ketersediaan kamar dan melakukan reservasi kamar. Resepsionis memiliki use case mengecek data reservasi dan mengupdate data reservasi. Dengan adanya ketentuan login terlebih dahulu untuk dapat mengakses inti sistem, maka digambarkan dependensi include dari use case yang tertera ke use case login. Dan ini merupakan use case description dari login. Jadi login ini dilakukan oleh klien dan resepsionis, itu merupakan aktor dari login. Lalu deskripsi dari login yaitu use case menggambarkan setiap pengguna wajib melakukan login untuk mengakses sistem. Ini ada normal course, ini ada alternative course, lalu ada pre-condition dan post-condition. Lanjut, ini merupakan use case description dari mengecek ketersediaan kamar. Ini aktornya adalah klien dengan deskripsi use case menggambarkan klien melakukan pengecekan ketersediaan kamar dengan menginputkan detail rencana check-in dan check-out. Ini merupakan use case description dari melakukan reservasi kamar. Dengan aktor kamar, deskripsinya use case menggambarkan klien reservasi kamar hotel dengan mengisikan data check-in, check-out, nama, dan nomor telepon atau handphone. Lalu ini merupakan use case description dari mengecek data reservasi yang dilakukan oleh resepsionis. Jadi aktor sama dengan resepsionis, lalu deskripsinya use case ini menggambarkan resepsionis mengecek data reservasi kamar. Lalu ini use case description dari mengupdate data reservasi dengan aktor resepsionis. Deskripsinya use case menggambarkan resepsionis mengupdate data reservasi. Lalu skenario analisis use case. Ini merupakan skenario analisis use case dari login. Lalu ini skenario analisis use case dari mengecek ketersediaan kamar. Lalu ini untuk melakukan reservasi kamar. Ini untuk mengecek data reservasi. Dan ini untuk mengupdate data reservasi. Kemudian diagram aktivitas ini merupakan diagram aktivitas dari login. Jadi yang pertama, sistem akan menampilkan halaman login, lalu klien atau resepsionis akan memasukkan username dan password. Lalu sistem akan mengecek apakah username atau password yang diinputkan itu valid atau tidak. Apabila tidak valid, maka akan menampilkan pesan error. Bila valid, maka akan menampilkan halaman beranda.
Lalu ini merupakan diagram aktivitas dari mengecek ketersediaan kamar. Sistem akan menampilkan form pengisian rencana check-in dan check-out. Lalu klien akan mengisikan tanggal rencana check-in dan check-out. Dan sistem kemudian akan menampilkan daftar dan detail kamar yang tersedia. Ini merupakan detail diagram aktivitas dari melakukan reservasi kamar. Sistem akan menampilkan form reservasi. Lalu klien akan mengisikan detail data reservasi. Apabila terdapat kolom yang belum terisi, maka sistem menampilkan kolom tersebut wajib diisi. Lalu apabila tidak terdapat kolom yang belum terisi, maka sistem akan menambahkan data tersebut ke dalam database. Lalu ini merupakan diagram aktivitas dari mengecek data reservasi. Jadi resepsionis memilih menu data reservasi, lalu sistem akan menampilkan data reservasi yang ada. Setelah itu, resepsionis akan mengecek data reservasi. Lalu diagram aktivitas mengupdate data reservasi. Resepsionis memilih menu update data reservasi, lalu sistem akan menampilkan data reservasi. Apabila ada yang perlu diupdate, maka resepsionis akan memilih data reservasi yang akan diupdate. Apabila tidak, maka cukup berhenti di sini saja aktivitasnya. Kita lanjutkan di sini. Setelah memilih data reservasi, lalu sistem akan menampilkan form update data yang kemudian akan diisikan oleh resepsionis. Resepsionis akan mengupdate data reservasi, lalu sistem akan mengupdate data reservasi pada database. Ini merupakan rancangan UI dari login. Lalu ini merupakan rancangan UI untuk mengecek ketersediaan kamar. Ini rancangan UI untuk melakukan reservasi kamar. Dan ini merupakan rancangan UI untuk mengecek data reservasi. Ini rancangan UI untuk mengupdate data reservasi. Terdapat 3 untuk ini. Oke, selanjutnya yaitu kelas diagram. Jadi ini merupakan relasi kelas diagramnya. Ada 9 kelas, yaitu kelas pengguna, login, resepsionis, klien, reservasi, status, kamar, tipe kamar, dan ketersediaan. Klien dan resepsionis ke pengguna ini merupakan generalisasi, lalu pengguna ke login ini merupakan asosiasi searah, lalu dari resepsionis ke status ini merupakan komposisi, dari reservasi ke kamar ini merupakan agregasi, dari kamar ke tipe kamar asosiasi searah, dari ketersediaan ke tipe kamar ini merupakan dependensi. Hal ini merupakan sequence diagram dari klien, dan ini merupakan sequence diagram dari admin. Ini merupakan software costing dan estimasi. Untuk UCP-nya dihitung dengan menggunakan rumus demikian. Lalu untuk hours of effort dihitung dengan mengalihkan UCP dengan rasio. Didapatkan untuk estimate cost-nya sebesar Rp10.343.812,5. Lalu ini uji usabilitas. Ini merupakan tester yang menguji prototipe UI yang telah saya buat. Ini terdapat 5 tester. Tester pertama perempuan yang berumur 19 tahun dengan pekerjaan mahasiswa, web CV-nya rata-rata. Lalu tester kedua perempuan dengan umur 20 tahun, pekerjaannya wira swasta. Lalu dia web CV. Lalu tester ketiga adalah laki-laki dengan umur 22 tahun, pekerjaan mahasiswa, web CV-nya rata-rata. Tester keempat perempuan dengan umur 20 tahun dengan pekerjaan mahasiswa dan dia merupakan web CV. Lalu tester kelima perempuan dengan umur 20 tahun, pekerjaannya mahasiswa dan dia bukan merupakan web CV. Ini merupakan uji usabilitas untuk efektivitas. Ini hasilnya, jadi tingkat efektivitasnya 98,67%. Lalu ini merupakan uji usabilitas untuk efisiensi. Didapatkan tingkat efisiensinya sebesar 98,18%. Lalu ini merupakan uji usabilitas untuk kepuasan. Jadi di sini ada Likert scale. Untuk scale 5 itu opsi jawabannya sangat puas. Apabila puas maka diberi 4,
Apabila sedang-sedang saja, maka diberi 3. Apabila tidak terlalu puas, maka akan diberi 2. Apabila tidak puas, maka akan diberi 1. Hasilnya untuk satisfaction ini mendapatkan 90%. Jadi, dari persamaan di atas ini, dapat dinyatakan bahwa uji usabilitas membuktikan bahwa tingkat usabilitas adalah sekitar 95,62%. Nah, ini merupakan screenshot daftar file di GitLab. Ini merupakan file-file di branch master. Di sini ada ppmn, lalu class diagram, lalu activity diagram, ada link prototype aplikasi, lalu ada use case, sequence diagram. Hal ini merupakan file-file yang ada di branch mytask. Ada laporan tugas dari tugas 2B hingga tugas ke-13. Ketercapaian spesifikasi, klien mampu mengecek ketersediaan kamar dan klien mampu melakukan reservasi kamar. Resepsionis mampu mengecek data reservasi dan resepsionis mampu melakukan update data. Berdasar hal di atas, sistem yang diajukan telah memenuhi spesifikasi untuk keperluan reservasi dengan lebih efisien, baik dari sisi klien maupun resepsionis. Lalu ini merupakan PI yang dibutuhkan. Ini ada dari security, availability, dan response time. Lalu untuk tantangan masa depan, sistem ini dapat dikembangkan dengan adanya sistem pembayaran yang dapat dimasukkan ke dalam sistem reservasi kamar hotel, sehingga klien dapat melakukan reservasi sekaligus membayar biaya reservasi yang diperlukan dalam satu website. Hal ini tentunya akan menambah kualitas dari rancangan aplikasi. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.